Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat jasmani, akal kita sehat, rohani kita sehat, iman kita pun sudah mengantarkan kita untuk hadir sholat subuh berjemaah yang keutamaannya setara dengan sholat sunnah sepanjang malam. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita terhadap keimanan, keislaman, dan ihsan ma'rifah yang kita terima dari Allah, ditambah Allah lebih banyak kebaikan-kebaikan pada diri kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi polemik sampai hari ini ya, adalah tentang nikah beda agama. Tetapi polemiknya itu adalah nikah laki-laki menikahi orang non-Islam dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Apakah orang-orang Kristen yang sekarang itu bisa digolongkan kepada Nasrani sehingga boleh dinikahi? Begitu juga nikah kepada wanita-wanita Yahudi. Apakah mereka bisa dinikahi sampai hari ini atau sudah tidak lagi? Nah, ini yang menjadi perdebatan, titik perbedaan ulama yang paling pokok. Kalau perempuan muslimah menikahi mereka, itu sepakat ulama tidak boleh. Yang jadi masalah laki-lakinya. Secara bahasa, nikah itu artinya, ya arti hakikatnya sebenarnya al-wat'u. Nikah itu artinya campur hubungan suami istri. Ini yang disebut oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi menyebut nikah itu dengan al-wat'u. Imam Syafi'i memaknai nikah itu kepada makna qarinah, yaitu arti majaznya al-aqd. Jadi nikah itu adalah akad. Akad apa? Akad yang menyebabkan hubungan yang haram, yang berbentuk zina, bisa menjadi halal. Maka akad nikah ini disebut Allah dengan mitsaqan ghalidha. Ya. Tali erat yang sangat kuat, sangat kokoh. Bapak bisa bayangkan, dengan akad itu yang haram jadi halal ya. Jadi salah satu akad yang bisa menghalalkan yang haram adalah akad nikah. Maka sebutannya menjadi sebutan yang sangat mulia, ikatan yang sangat kokoh, mitsaqan ghalidha. Nah, pembahasan kita adalah apakah boleh nikah beda agama. Nanti kita bagi secara rinci. Nikah beda agama ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi materi tafsir ahkamnya. Kalau dalam fikih dia berpedoman kepada ayat-ayat hukum, dalam hadis berpedoman kepada ayat-ayat hadis. Karena dalil agama kita ini, dalil pokoknya Al-Quran hadis.
Al-Quran hadis, maka untuk memahami nikah beda agama ini harus kita mengerti ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan ini. Ya, termasuk Imam Mazhab nanti merujuk semua kepada pendapat-pendapat sahabat dalam memahami ayat-ayat berkaitan dengan nikah beda agama dan hadis-hadis atau asbabun nuzul ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah beda agama. Perdebatan ini, tafsir ini bermula dari Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Terjemah bebasnya, maknanya jangan kamu menikahi perempuan-perempuan musyrikat, ya, perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Sebab kata Allah, amah, budak perempuan-perempuan mukminah yang beriman itu lebih baik daripada budak yang musyrikah atau perempuan merdeka musyrikah, walaupun perempuan-perempuan itu membuat kalian takjub, kecantikannya, kemolekannya, kemulusannya dan sebagainya. Kalau dia beriman, meskipun budak hitam, tetap lebih utama dalam pandangan Allah. Karena Allah yang memandang, yang dia pandang dari hambanya adalah qalbunya, keimanan, ketakwaan. Kalau jasadnya hancur, yang menciptakan jasad itu Allah. Kalau hartanya binasa dan yang maha raja, maha kaya itu hanya Allah. Kalau jabatannya juga jabatan Allah itu adalah maha raja, raja langit dan bumi yang tidak ada mengatasinya. Jadi dia tidak butuh, tidak memandang seseorang dari sisi harta, jabatan, kulit, wajah, bentuk, rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kamu, bentuk kamu, nasab kamu, bangsawan kamu, harta kamu, jabatan kamu dan seterusnya. Yang dia pandang adalah iman, qulub. Qalbu itu berisi iman, takwa tidak, baru amal soleh. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan, ya. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman. Jadi di sini ada isyarat, jangan kamu nikahkan perempuan yang beriman kepada laki-laki musyrik. Artinya ada isyarat bahwa perempuan itu wajib punya wali. Jangan kalian nikahkan, ya. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wal 'abdu mu'minun, hamba sahaya yang mukmin lebih utama dari orang musyrik, ya. Hamba saya laki-laki, dia beriman lebih utama dari laki-laki yang musyrik, walaupun yang musyrik itu a'jabakum, menakjubkan kamu. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu akan mempengaruhi kalian, mengajak kalian ke neraka, sedangkan Allah mengajak kalian ke surga dan ampunannya dengan izinnya. Begitulah dia menjelaskan bagi manusia ayat-ayatnya agar mereka mendapat pelajaran. Nah, ini dalil ini melarang menikahi orang yang musyrik walaupun orang beriman, atau menikahkan wanita Islam kepada laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Nah, maka ayat ini jelas mengatakan larangan itu, ya. Tetapi sebahagian ulama menyebut
Bagaimana dengan ahli kitab? Nah, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena dalam Al-Maidah ayat 5 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah, di sini dia kata kuncinya. Perempuan-perempuan yang menjaga dirinya, baik yang muslimah maupun yang muhsanat minal ladzina utul kitab, dan perempuan-perempuan yang menjaga, ya, yang bukan penzina, menjaga kehormatannya, di antara ahli kitab min qablikum. Nah, ini boleh dinikahi. Idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kamu membayar mahar, mengawini mereka dengan bayar mahar, ya, boleh. Muhsinina ghairu musafihin, yang penting mereka itu jaga dirinya, iffah, bukan penzina. Ya. Maka nanti Umar bin Khattab, Huzaifah nikah sama orang Yahudi. Ada lagi yang menyebut istrinya juga Majusi. Disuruh Umar ceraikan. Bukan disuruh Umar, dipisahkan. Begitu dipisahkan Umar secara paksa, lalu Huzaifah mengatakan, ya Khalifah, jangan kau marah sama kami akan menceraikannya. Oh enggak, kalau kalian boleh menceraikannya, berarti boleh menikahinya. Aku akan misahkan kalian secara paksa. Dalam riwayat lain disebut yang lebih halus, apakah engkau mengharamkan menikahi orang-orang Yahudi, sedangkan Tuhan menghalalkannya? Apakah engkau memandang haram? Tidak, kata Umar. Aku hanya takut kalian mendapatkan perempuan-perempuan penzina di antara mereka. Nah, ini perbedaan pendapat ulama itu. Ya. Dari sini nanti ulama mazhab pun berbeda pendapat. Nah, dalam tafsir ahkam Al-Qurtubi dan tafsir biasa, kitab-kitab tafsir biasa yang bukan ahkam seperti tafsir Ibnu Katsir, Wahbah Juheli juga, ya, disebutkan asbabun nuzul ayat ini, akhraja Ibnu Munzir wa Ibnu Hatib. Ayat ini turun berkaitan dengan Abi Mirsad Al-Ghanawi. Dia minta izin ketika dia diutus Nabi ke Mekah untuk mengeluarkan sebagian orang muslimin dari Mekah karena tekanan kafir Quraisy. Wa kana yahwi imra'atan fil jahiliyah. Dia punya mantan istrinya zaman jahiliyah, namanya Anak. Lalu si Anak ini minta dinikahi lagi. Nikahilah aku, atau bawalah aku, kami tidak izinkan untuk menikah kepada orang-orang musyrik, kata beliau. Sejak zaman jahiliyah, pernikahan jahiliyah itu dianggap tidak sah sesudah datang Islam. Kalau gitu nikahilah aku, katanya. Belum diizinkan Rasul. Nanti ku tanya dulu lah Rasul, gitu ya. Coba saya tanya dulu Rasulullah SAW, apakah si Anak ini yang mantan istrinya ini, istrinya zaman jahiliyah ini dibolehkan Nabi dinikahi? Apa jawab Rasul SAW? Rasul SAW mengatakan, ya, beliau melarang menikahi Anak. Maka dilarang Rasul. Ya, tidak boleh. Maka turunlah ayat ini untuk menegaskan larangan itu. Artinya wanita musyrik itu disepakati ulama haram dinikahi. Ya, baik berdasarkan ayat ini maupun berdasarkan asbabun nuzul ayat, hadis sahihnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang disebut tadi disebut juga wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah. Budak perempuan itu yang beriman lebih utama dari perempuan yang cakep, yang cantik dari kalangan musyrikah. Nah, ini disebut kalau berkaitan dengan ayat ini ada satu riwayat lain, kata para ulama tafsir, ya, di mana ada seorang sahabat, ya, seperti dikeluarkan Al-Wahidi min Tariqus Sudi an Ibnu Malik an Ibnu Abbas. Ini berkaitan dengan sahabat. Dia memiliki amah sauda, budaknya hitam banget.
Pernah dia marah, lalu dia tampar, kemudian dia nyesal. Lalu dia datang Nabi SAW menceritakan budaknya ini rajin sholat, rajin tahajud, dia beriman dan punya syahadat. Kata Rasul, dia orang beriman. Maka kata Rasul, setelah dia katakan Rasul dia orang beriman, dia bebaskan budaknya, lalu dia nikahi. Dan sebahagian sahabat mencelanya. Oh, dia mau nikahi budaknya udah hitam jelek, dinikahinya nggak malu gitu kan. Nah, lalu turun ayat ini mengatakan, menegaskan walaupun jelek hitam budak itu lebih mulia daripada wanita cakap tapi musyrik. Nah, turun ayat untuk menegaskan ini. Begitu juga Hujaimah, dia punya budak yang begitu, ya. Sampai dia katakan Allah telah menurunkan di mala'il a'la, di langit sudah tercatat nama kalian. Ternyata kalian diturunkan Allah ayat berkaitan dengan diri kalian lebih mulia dari yang lain. Lalu dia nikahi budaknya walaupun jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat langsung berkaitan dengan budak-budak mereka. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i mengatakan ayat ini mengharamkan menikahi semua wanita kafir kecuali ahli kitab. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini dirujuk juga dikuatkan perkataan Imam Qatadah dari kalangan sahabat dan Sa'id bin Jubair. Jadi Imam Syafi'i berpendapat merujuk kepada pemahaman Qatadah dan Sa'id bin Jubair. Nah, semua wanita kafir haram dinikahi kecuali ahli kitab. Nah, gitu kan? Maka di sini disebut wa zahaba ba'dhum ila anna labdal musyrikat ya'ummu kullu musyrikah. Maka ulama banyak berpendapat yang dimaksud dengan musyrikat, larangan musyrikat wanita-wanita musyrik itu secara umum seluruh orang musyrik. Seluruh orang musyrik, baik dia penyembah berhala, ada yang menyebut Yahudi dan Nasrani pun haram. Pokoknya asal musyrik haram. Walam yang sahwa ayat minha, tidak dinasakh ayat ini dan tidak ada khususiatnya. Karena ada yang mengatakan tadi sebagian ulama khusus kitabiyah Yahudi Nasrani boleh, udah dinasar Al-Maidah. Oh enggak, ini kata beliau enggak dinasakh. Fayakunna jami'an qad harrama al-muslim jawajahunna. Ini termasuk riwayat Rawi Ibnu Abbas. Ayat ini umum mengharamkan menikahi orang musyrikah, wanita musyrikah. Wanita musyrikah itu awalnya memang diuntukkan kepada wanita-wanita kafir Quraisy penyembah berhala. Awalnya dibedain itu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan semuanya, baik yang penyembah berhala, majusi maupun kitabiat. Karena kitabiat ini termasuk musyrikah, udah syirik. Nah, ini diperkuat lagi nanti pendapat Umar yang melarang Huzaifah untuk menikahi budaknya dan menikahi istrinya yang sudah dia nikahi kitabai, baik Yahudi Nasrani. Dan dia marah. Bahkan Ibnu Umar juga mengatakan tidak ada yang lebih, aku tidak tahu siapa yang lebih syirik ya daripada orang yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Syirik mana yang lebih besar daripada perkataan Nabi Isa anak Tuhan, kata Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar dalam satu riwayat mengatakan orang-orang Yahudi Nasrani ini pun termasuk orang musyrikah. Nah, ini perbedaannya di sini Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena mereka menyembah Nabi Isa, mengatakan Isa anak Tuhan. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Kalau Nasrani Isa anak Tuhan. Kalau Yahudi Uzair yang anak Tuhan, gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab memisahkan istrinya, tadi kita sudah sebut, memisahkan Tolhah dengan istrinya yang kitabiat. Huzaifah juga dipaksa pisah, Amirul Mukminin. Ya. Itu dipaksa dengan Umar bin Khattab. Tapi alasan pemaksaan di sini ada dua riwayat. Satu Umar menganggap bukan kena haram tapi kena takut.
Satu lagi ya memang tidak boleh gitu. Dipisah secara paksa, tak boleh dinikahi. Maka tidak ada kata tolak di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti juga terdapat riwayat lain, Ibnu Umar satu riwayat mengatakan boleh, dia tawakuf. Jadi ada dua riwayat yang berbeda. Ya. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Ahkamnya, di situ mengutip riwayat-riwayat seperti itu, termasuk riwayat yang jayyid, yang dianggap riwayat yang kuat, bagus. Itu termasuk riwayat yang mengatakan haram. Ya. Utsman, Talha, Ibnu Abbas, Jabir, Hujaifah ini menghalalkan menikahi ahli kitab. Sedangkan dari kalangan tabi'in yang menghalalkan nikah kepada ahli kitab, Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, Asy-Sya'bi, Ad-Dahan. Ini semuanya menghalalkan menikahi ahli kitab. Ya, dan nanti ulama-ulama mazhab akan merujuk kepada pendapat-pendapat sahabat ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wahab Juwaini mengambil khulasah, dia katakan kesimpulannya, annal ladzi sahha isnadan an Umar wa ibah jawal muslim li kitabiyah. Sebenarnya sahih sanad yang mengatakan Umar bin Khattab membolehkan menikahi muslimah, ya. Orang muslim menikahi kitabiat, boleh menikahi ahli kitab. Adapun tidak sukanya Umar kepada Talha dan Huzaifah itu menikahi Yahudi dan Nasrani, hazaran, itu karena takut diikuti oleh manusia lainnya yang lemah imannya, wadzuhud, ya, untuk zuhud, al khasyiatul wuqu' bil mumasat, takut terciptanya keburukan, ya, tidak baik hubungannya, dan hikmah-hikmah lain. Nah, beliau mengambil kesimpulan begitu kalau Wahab Juwaini. Adapun kitabiat yang harbiyah, jadi kalau kitabiat Yahudi Nasrani yang mereka berperang dengan umat Islam, itu tidak boleh dinikahi. Tapi kalau kitabiat yang tidak dalam kondisi perang damai, itu boleh. Maka disinilah nanti ulama-ulama sekarang pun merujuk kepada sebagian pendapat ulama yang membolehkan itu. Ini ribetnya di sini, ya. Ada juga tetap bolehkan bertahan. Padahal Imam Syafi'i, kalau kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ya, kitabiat yang sekarang ini, Nasrani dan Yahudi sekarang ini tidak bisa lagi disebut dengan kitabiat. Kenapa? Karena mereka sudah musyrik, sudah masuk kafir, mentuhankan Nabi Isa. Mereka tidak berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa dan ajaran Tauratnya Nabi Musa. Ini. Dalam sisi lain, Imam Syafi'i mentarjinya seperti itu, mengikuti pendapat Ibnu Umar. Ya. Nah, adapun kata Wahab Juwaini, dia ambil khulasahnya wattifaqul a'immatul madzhab arba'ah wa ghairahum ala hurmati nikah nisa majus. Adapun menikahi wanita majusi, ulama mazhab yang 4 sepakat tidak boleh, ya, menikahi perempuan majusi berdasarkan ayat di atas, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna, yaitu penyembah berhala dan majusi. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bagaimana dengan budak musyrik? Imam Malik mengatakan tak boleh menikahi budak musyrik, perempuan kecuali ahli kitab. Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan boleh menikahi budak perempuan ahli kitab. Ya, ini memberikan pilihan budak. Kenapa? Karena ayat di atas menyebutkan ada pilihan. Wala amatum mu'minatun khairum, budak perempuan beriman lebih baik daripada budak musyrik. Itu kan pilihan, kalau pilihan itu boleh. Nah, kadang ulama mazhab memahami gitu, Pak. Ketika terjadi lapasnya bentuknya pilihan lebih utama, berarti yang satu boleh gitu. Nah, itu pula logika mereka kan. Dari melihat dari sisi bahasa. Nah, ini perbedaan-perbedaan analisis ya.
Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah walau ajabatkum. Budak yang mukmin lebih baik daripada yang musyrikah, walaupun mereka mengagumkanmu. Nah, tadi kita sebut ayat ini berkaitan dengan Khansa, ibu Sauda, budak perempuan Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah berkatanya, wahai Khansa, engkau telah disebutkan di Malaul A'la. Malaul A'la, di langit yang tinggi, turun Quran kan. Meskipun engkau hitam dan legam, Allah menurunkan namamu di dalam ayatnya Al-Quran. Kemudian Hudzaifah memerdekakan dan menikahinya. Imam As-Sudi berkata, ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Rawayh. Dia mempunyai seorang budak perempuan yang pernah ditamparnya, yang tadi kita sebut. Namun dia menyesal. Lalu dia laporkan kepada Rasul. Nabi mengatakan dia adalah, ketika dia menyebut budak saya itu rajin puasa, sholat malam, menyempurnakan wudhu dan bersyahadat, itu wanita yang beriman. Maka dia pun memerdekakan dan menikahinya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, perempuan-perempuan yang muhsanat, yang menjaga diri iffah dari ahli kitab, menjaga kehormatannya, seperti yang kita buat tadi di pengantar. Inilah yang menjadi perdebatan sengit antara ulama. Ya, yang dimaksud muhsanat di situ kata Ibnu Abbas adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Asy-Sya'bi mengatakan wanita yang menjaga kemaluannya, tidak sebagai penzina, dan dia termasuk mandi hajas. Nah, jadi kalau kita urai secara rinci, ada beberapa jenis nikah beda agama. Yang pertama, laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Nah, ini tidak boleh, disepakati ya. Yang kedua, perempuan muslimah nikah dengan laki-laki non muslim atau musyrik. Ini juga disepakati haramnya berdasarkan Al-Baqarah 221 ya. Sebagaimana Allah katakan, wala tankihul musyrikina, jangan kamu menikahkan perempuan-perempuan dengan orang-orang musyrik. Nah, menikahkan di sini berarti wajibnya ada wali. Jangan nikahkan anak-anak kamu perempuan kepada laki-laki musyrik. Itu berarti ada wali. Tersirat di ayat itu, gak boleh menikahkan anak perempuan kita, berarti wajib ada wali. Karena perempuan itu dinikahkan sama ayahnya, laki-lakinya. Maka muncullah hadis, la nikaha illa biwaliyin, tidak boleh nikah kecuali dengan adanya wali. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di samping itu, Al-Mumtahanah ayat 10 juga dijadikan dalil oleh para ulama, termasuk Imam Mazhab. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtakhinuhunna. Famtakhinuhunna. Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minah fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ini jelas sekali kan ayatnya. Hai orang beriman, apabila datang perempuan-perempuan musyrik yang hijrah kepadamu, coba imtihan dulu, uji dulu mereka. Allah lebih tahu keimanan mereka. Apabila kamu sudah tahu secara ilmu mereka perempuan itu adalah beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang masih kafir di Mekah. Nah, ini larangan tegas. Ini menunjukkan perempuan mukmin tidak boleh nikah dengan laki-laki kafir. Jadi yang dilarang itu, kalau perempuannya muslimah, haram nikah dengan laki-laki musyrik atau kafir. Itu disepakati. Jadi perbedaannya di mana? Laki-lakinya. Kenapa laki-laki dibolehkan menikahi kitabiah? Nah, ini jadi permasalahannya kan. Karena kata ulama hikmahnya, yang paling berpengaruh membawa bahtera rumah tangga itu adalah laki-laki. Ya. Itu pendapat sebagian ulama. Sedangkan perempuan itu dia selalu mengikuti laki-laki. Maka nanti ulama mazhab, misalnya mazhab Hanafi, membolehkan menikahi ahli kitab Yahudi Nasrani. Walaupun nanti ini sebahagian ulama mazahib ya, sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan,
Walaupun nanti mereka meyakini Trinitas, Nabi Isa anak Tuhan, tetap dibolehkan. Yang penting kata mereka, siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah, itu sudah termasuk ahli kitab. Ya. Ulama-ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wanita Yahudi Nasrani, tetapi dibatasi keturunan bangsa Israel kalau Yahudi. Ya. Kalau Nasrani ya umat Nabi Isa. Kalau tidak keturunan bangsa Israel nggak boleh. Ini sebagian ulama mazhabnya. Tetapi dalam pendapat Imam Syafi'i yang lebih rajih itu, beliau mengatakan Nasrani yang sekarang itu sesudah turun ayat yang tadi yang mengharamkan, tidak ada lagi kitabiat itu. Dia merujuk kepada pendapat Ibnu Umar tadi, karena mereka sudah termasuk musyrik dan kafir. Nah, maka disinilah kehati-hatian ulama kita di MUI untuk menutup pintu fitnah, karena ini ayat termasuk mutasyabihat, takut terjadi kerusakan. Maka ulama kita di Indonesia mengambil kebijakan seperti Umar, melarang, ya. Maka dilarang kita menikahi orang Nasrani atau orang Yahudi. Apalagi sebenarnya orang-orang mukminah ini masih banyak kan di Indonesia kan, perempuan kita yang mukminah. Ya, sebahagian teman saya ada yang meneliti orang-orang yang nikah beda agama seperti Jamal Mirdad, ya. Beberapa orang yang nikah beda agama di Indonesia ini ternyata banyak mengalami kendala, kesulitan. Anaknya pun ya kadang bingung lah. Kalau hari Minggu mau dibawa ke gereja, ayahnya gak ikut. Jadi terjadi kesulitan yang banyak dalam kehidupan mereka. Ya, karena perbedaan akidah pokok, bukan akidah furu, ya. Yang satu ke masjid, yang satu lagi ke gereja. Agak sulit, sangat sulit, menyusahkan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga nanti mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini juga mereka mengharamkan nikahi wanita musyrik, tetapi boleh menikahi wanita Yahudi Nasrani. Jadi kebolehan ini cuma kalau di masa sahabat ini rata-rata membolehkan. Tapi apabila ditarik ke hari ini, itu tadi banyak ulama mengambil merujuk kepada sikap Umar tadi, kehati-hatian tadi, ya. Nah, cuma nanti sebahagian, mohon maaf dulu, sebahagian orang-orang yang berpikiran lebih liberal gitu ya dibolehkan orang tua juga. Makanya orang-orang liberal itu kan dinikahkan orang tuanya kan, yang penting cinta katanya kan, dipaksakan aja kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam beragama ini yang kita hindari sebenarnya fitnah itu pun harus dihindari, Pak, supaya jangan jadi fitnah tengah-tengah masyarakat, untuk menjaga. Ya, karena fitnah itu juga membuka pintu keburukan yang besar. Adapun dalil yang mengharamkan menikahi kalau wanita musyriknya atau wanita Nasraninya itu wanita yang harbiah, kita masa perang misalnya, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadilah ya perang kita dengan orang Nasrani, orang Kristen. Jadi nggak boleh dinikahi perempuannya. Ini diambil dari ayat yang tadi, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma haramallah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab. Nah, ini kan jelas kan. Jadi orang Nasrani itu pun diharamkan Allah gitu. Bahkan disuruh diperangi. Kenapa? Karena ini yang masuk harbiah, yang memerangi. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi yang memerangi umat Islam itu diharapkan dinikahi. Nah, berdasarkan ayat ini. Jadi perangilah orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharapkan apa yang diharapkan Allah dan Rasul, dan tidak beragama dengan benar, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar upeti jizyah. Baru di ujung ayat disebut wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah.
Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Itulah perkataan mereka, ya, perkataan kufur mereka. Itulah ucapan dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang yang kufur sebelumnya. Qatalahumullah. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Artinya Allah menyuruh memerangi dan mengharamkan kita menikah dengan Nasrani Yahudi yang memerangi. Perintah perang itu bagi yang memerangi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab ulama membolehkan menikahi wanita kitabiah karena terdapat banyak ayat-ayat yang membedakan antara orang musyrik dan ahli kitab. Ya. Dan salah satu yang menyebabkan ulama bertahan, termasuk ulama mazhab bertahan mengharamkan menikahi ahli kitab, perempuan ahli kitab, karena sebahagian ayat Quran juga menyebut ahli kitab itu sudah musyrik dan larangan menikahi orang musyrik sudah jelas. Nah, gitu ya. Mana ayat-ayatnya? Misalnya, bi'sa mashtaraw bihi anfusuhum ayyakfuru bima anzalallahu ba'ya. Buruk sekali perbuatan ahli kitab itu, mereka telah kafir dengan apa yang diturunkan Allah. Nah, ini ayat mengkafirkan. Tapi sebagian bilang sebagian yang kafir. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa. Al-Maidah 78. Orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat lewat lisan Nabi Daud, Nabi Isa. Jadi orang ahli kitab ini dikafirkan di sini. Di Al-Maidah 78 ini. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, sebagian ahli kitab itu tetap ada yang beriman. Kenapa? Karena Allah mengatakan ahli kitab itu, ya, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada yang umat yang berdiri salat tahajud, membaca ayat Allah baik di malam hari dan mereka bersujud. Nah, ini perbedaan dalil tadi, Pak, ya. Termasuk nanti kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Terus walau amana ahlal kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul kafirun. Sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Muhammad, itu lebih baik bagi mereka, tetapi sebahagian mereka ada yang beriman, sebahagian mereka ada yang kafir. Nah, coba. Ini orang tuh bertahan mengatakan di situ, ya. Maka nanti dibedakan. Termasuk misalnya surah Al-Maidah 57. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya. Di antara orang yang diberikan kitab, ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Nah, ayat ini kan membedakan ahli kitab dan kafir. Kalau tadi kan menyamakan, mengkafirkan ahli kitab, gitu ya. Nah, termasuk membedakan ahli kitab dengan orang musyrik. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Nah, dibedakan kan ahli kitab dan musyrik. Al-Baqarah 105. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, min ahlil kitab wal musyrikin. Al-Bayyinah 98 ayat 1. Nah, jadi ini yang membuat perdebatan perbedaan ulama dalam memahaminya, ya. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Saya hanya bisa menyampaikan keilmuannya, dan kalau mau ditarjih saya lebih cenderung mengharamkan untuk menikahi ahli kitab. Untuk apa? Untuk menghindari kesulitan yang besar. Apalagi keimanan kita, umat kita sekarang tidak seperti sahabat yang kita khawatirkan laki-lakinya kalah dengan perempuannya. Sebenarnya dulu kebolehan itu dalam rangka dakwah, merangkul. Artinya apa? Yahudi Nasrani itu dirangkul Nabi untuk bisa masuk Islam. Sampai-sampai perempuannya itu pun kalau diharapkan bisa masuk Islam, dirangkul. Ya. Jadi pendekatannya itu pendekatan kasih sayang dalam dakwah, merangkul. Tapi setelah nyata kekafiran Yahudi Nasrani, maka Rasul Allah menurunkan ayat mengusir mereka dari Haramain. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidupnya mereka banyak berkhianat, memerangi. Dalam perang Ahzab pun hampir Nabi kalah. Ahzab ini golongan-golongan Nasrani, golongan Yahudi berkumpul semua untuk memerangi Madinah. Sehingga nanti turun ayat
innal musyrikina najsun, orang musyrik itu najis, fala yaqrabanna hadzal masjidil haram, maka mulai sekarang tak boleh lagi mereka menginjakkan kaki di tanah haram Makkah Madinah. Diusir semua, jadi nggak boleh lagi. Nah, jadi menurut saya begitu. Kalau mau ditarjih ya, tapi saya tidak memaksakan Bapak pendapat mana yang Bapak ikuti, karena kewajiban ulama itu menyampaikan ilmunya sedetail mungkin. Kalau ada orang masih bertahan, oh tetap itu ahli kitab, tetap tidak boleh kita kafirkan. Kenapa? Karena masih ada celah sedikit, ya. Nah, itu mahalnya. Karena ada orang liberal tuh masih berani. Nah, itu bolehlah. Kalau Bapak mencela silakan. Cuman tidak boleh kita anggap mereka kafir. Karena masih ada celah ulama ya berpendapat begitu, ulama mazhab maupun dari kalangan sahabat. Tapi konteks hari ini dengan sahabat itu beda. Maka kita pilihkan pendapat yang lebih maslahah, tarjihnya seperti MUI lebih pada memilih pendapat yang mengharamkan untuk menjaga keharmonisan, menutup pintu fitnah karena itu mutasyabihat, dan supaya umat terjaga dari kerusakan. Saya kira itu saja penjelasan saya.